Halo teman-teman semua, baiklah di video kali ini yang merupakan salah satu video dari video series yang berjumlah sekitar 14 sampai 16 video. Video series ini akan bertemakan terkait dengan mata kuliah kewirausahaan sosial. Nah, harapannya adalah dari video ini teman-teman bisa terbantu untuk metode pembelajarannya sehingga menjadi lebih lebih informatif dan juga lebih menambah wawasan, sehingga kita tidak hanya mengandalkan oleh pertemuan Zoom maupun juga dari diskusi di WhatsApp group. Di video kali ini, khusus video kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan rencana pembelajaran semester. Jadi isi dari video ini bercerita tentang pertama berkaitan dengan agenda, kemudian juga terkait dengan penilaian, kemudian juga penugasan dan juga bahan-bahan ajar ataupun literatur yang bisa teman-teman baca ataupun beberapa short video, short movie yang bisa teman-teman tonton sebagai insight awal untuk mengetahui bagaimana cara kerja atau bagaimana kewirausahaan sosial ini beroperasi di lapangan gitu. So, mari kita mulai videonya. Jadi ada beberapa hal, termasuk ada beberapa penyesuaian untuk RPS kita pada semester kali ini. Jadi tidak mirip dengan RPS dari semester ganjil di tahun lalu. Karena mengingat di masa pandemi COVID-19 ini kita diwajibkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kuliah daring atau online. Jadi kami dari tim pengembangan mata kuliah kewirausahaan sosial telah mencoba untuk melakukan penyesuaian kemudian juga adaptasi terkait dengan proses pembelajaran daring ataupun online. Baik, langsung saja saya mulai. Di video kali ini saya akan bercerita atau menyampaikan terkait dengan rencana pembelajaran semester kewirausahaan sosial. Jadi yang pertama itu, pada mata kuliah ini kita akan belajar tentang nilai-nilai, kemudian juga karakteristik dan juga berbagai hal yang berkaitan dengan usaha sosial ataupun bisnis sosial atau yang kemudian juga disebut dengan kewirausahaan sosial. Nah, harapannya adalah apabila teman-teman telah selesai secara utuh, secara menyeluruh menyelesaikan mata kuliah ini, teman-teman diharapkan tumbuh kepekaan sosialnya. Selain itu juga diharapkan ada tumbuh jiwa kewirausahaan sosial. Nah, kemudian yang perlu saya tekankan di sini yaitu aspek pertama yang terkait dengan kepekaan sosial. Dengan mengikuti mata kuliah ini, saya berharap bahwa teman-teman mahasiswa sekalian timbul inisiatif atau punya rasa empati ataupun rasa simpati terhadap kondisi di masyarakat kita saat ini. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa memang ada kelompok rentan, ada kelompok-kelompok yang termarginalkan, kemudian juga ada banyak sekali wacana-wacana atau isu-isu yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan di sekitar kita, baik itu masalah sosial maupun masalah lingkungan. Makanya hal pertama kali yang ingin saya coba tekankan bahwa dengan mengikuti mata kuliah ini muncul rasa kepekaan sosial dari teman-teman mahasiswa sekalian. Nah, kemudian diikuti juga dengan kemampuan untuk berwirausaha sosial. Harapannya adalah bahwa usaha sosial atau bisnis ini menjadi mungkin bisa disebut sebagai tools lah, sebagai alat bagi kalian semua mahasiswa, para calon pebisnis sosial untuk memperbaiki sistem kita yang salah ataupun juga melakukan intervensi sehingga tercipta suatu keadaan yang lebih baik dari sebelumnya begitu. Mengapa demikian? Karena yang ingin saya pertegas bahwa pada mata kuliah ini di kewirausahaan sosial di prodi kita berangkat dari isu-isu sosial ataupun wacana-wacana
dan juga diskursus tentang lingkungan. Kita tidak berangkat dari bahwa kewirausahaan sosial sebagai sebagai sebuah bentuk lain daripada usaha komersial. Kita tidak berangkat dari situ, tapi kita berangkat daripada unsur-unsur sosial, dari misi sosial. Jadi yang perlu kita semua sadari bersama bahwa kewirausahaan sosial berangkat sebagai upaya untuk mencoba menyeimbangkan atau membenarkan kondisi saat ini yang sedang tidak baik ataupun sedang tidak seimbang begitu. Nah, kemudian bagaimana sih alur dari pembelajaran kita? Yang pertama yaitu saya sebagai fasilitator di kelas nanti akan mencoba menyampaikan konsep-konsep dasar dari kewirausahaan dan juga kewirausahaan sosial. Harapannya adalah bahwa kita semua bisa membedakan antara apa itu bisnis komersil dan juga usaha sosial. Jadi kita punya fondasi yang sama bagaimana kerangka bisnis dari usaha sosial ini. Kemudian kita juga akan belajar terkait dengan studi kasus atau best practices dari kewirausahaan sosial itu sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan berbagai bentuk program, kemudian juga berbagai bentuk usaha-usaha sosial, baik itu yang ada di Indonesia maupun yang ada di mancanegara. Selanjutnya kita juga akan belajar tentang proses perencanaan bisnis sosial. Tapi sebelum masuk ke proses perencanaan bisnis sosial, pada sekitar pertemuan ke-8 atau 9, kita akan belajar tentang salah satunya yaitu Business Model Canvas ya, atau Business BMC, dan juga Value Proposition. Jadi kita punya framework bagaimana sebenarnya kegiatan bisnis berjalan. Jadi kita punya satu kesepakatan bersama dulu, kemudian baru kita coba untuk tingkatkan pengetahuan kita atau pemahaman kita tentang bagaimana sebuah kegiatan bisnis atau usaha sosial itu sendiri berjalan dengan cara memodifikasi daripada Business Model Canvas sebelumnya menjadi Social Business Model Canvas. Dan juga yang tidak kalah penting yaitu kita akan belajar terkait dengan metode mengukur dan juga mengevaluasi dampak dari bisnis sosial yang akan kita jalankan. Jadi di sini kita akan belajar bagaimana atau seberapa besar efek atau impact daripada aktivitas bisnis yang kita lakukan. Misalkan itu menyasar kepada masyarakat kelompok rentan, kemudian misalnya sebagai seberapa banyak penerima manfaat, kemudian juga seberapa besar peningkatan taraf hidup mereka, kemudian juga kita akan belajar tentang berbagai hal yang intinya untuk mengevaluasi berjalannya bisnis usaha sosial kita. Oke, next. Kemudian apa sih tujuan dan juga kompetensi dari mata kuliah kewirausahaan sosial ini? Yang pertama jelas kita akan belajar tentang hakikat dari kewirausahaan sosial, mencakup konsep dasar, kemudian juga teori-teori yang relevan. Misalnya ada teori of change, teori perubahan, kemudian juga untuk memahami suatu kondisi sosial kita akan menggunakan teori struktural fungsional, teori konflik, dan juga teori interaksionisme simbolik. Nah, harapannya teman-teman mengerti atau memahami diskursus daripada kewirausahaan sosial. Selanjutnya, melalui mata kuliah ini juga, kita semua berharap bahwa teman-teman sekalian, teman-teman mahasiswa menginternalisasi employability skills dan juga social entrepreneur skills. Nah, di sini kenapa ada dua hal yang perlu diinternalisasi? Yang pertama yaitu employability, kemudian juga social entrepreneur skills. Employability skills ini berbicara tentang kita sebagai seorang businessman, kita sebagai seorang pengusaha. Jadi bagaimana kita memahami atau mengerti untuk manajemen sebuah organisasi bisnis, kemudian juga kita belajar tentang bagaimana memetakan pasar, bagaimana mengetahui apa itu keinginan konsumen, dan berbagai macam hal lainnya.
Selain itu kita juga berharap bahwa dengan mengikuti kelas ini, teman-teman ada added value atau nilai tambah yaitu social entrepreneur skills, yaitu kepekaan sosial tadi. Jadi harapannya adalah bahwa teman-teman tidak hanya menjadi seorang businessman reguler atau businessman yang yang seperti pada umumnya. Jadi ada hal lain yang lebih menonjol, yaitu kepekaan atau rasa empati atau rasa simpati teman-teman terhadap kondisi yang tidak benar ataupun tidak seimbang di sekitar teman-teman sekalian. Oke, nah yang pertama yaitu mahasiswa menguasai konsep pengetahuan tentang teknik kewirausahaan sosial dalam menemukan inovasi pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian juga yang kedua yaitu kemudian mahasiswa memiliki kapasitas dalam mengelola kegiatan usaha ekonomi produktif untuk kembali lagi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Selanjutnya, mahasiswa memiliki keterampilan berwirausaha dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada di dalam masyarakat. Nah, di sini maka ditekankan ada beberapa hal. Yang pertama yaitu inovasi itu sendiri, inovasi pemberdayaan masyarakat desa, kemudian juga mengenai meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena apa? Karena kita ketahui bersama bahwa memang social business ini adalah suatu bentuk inovasi atau pembaharuan daripada kegiatan-kegiatan bisnis yang pada umumnya dilakukan gitu. Kemudian juga kita ketahui bersama bahwa memang social business ini sebagai salah satu bentuk yang tidak hanya mensejahterakan pemilik usaha ataupun pemilik modal, tapi juga memperbaiki kondisi. Salah satunya misalnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar. Oke, kita selanjutnya yaitu mengenai metode pembelajaran. Berhubung pada semester ini kita full belajar tentang kewirausahaan sosial dengan metode pembelajaran online karena kondisi COVID, maka teman-teman sekalian tetap punya hak untuk mendapatkan sekitar 14 sampai 16 kali pertemuan. Di dalamnya termasuk ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Nah, kemudian bagaimana pembelajaran kewirausahaan sosial dilakukan? Yang pertama jelas online. Online dalam artian pertama metode sinkronus sama asinkronus. Jadi untuk asinkronusnya sendiri, saya akan mengupload materi ke YouTube, kemudian juga bisa teman-teman tonton dulu, dan juga beberapa materi seperti jurnal-jurnal ataupun buku dalam bentuk PDF, sehingga teman-teman bisa membaca dan menonton video terlebih dahulu untuk kemudian sebelumnya kita sepakati bersama kita akan melakukan Zoom meeting atau pertemuan sinkronus. Jadi secara online kita akan bertatap muka, kemudian juga tanya jawab, kemudian juga berdiskusi secara aktif begitu. Nah, itu jadi beberapa metode yang digunakan tidak hanya menggunakan Zoom, tapi juga kita bisa menggunakan WhatsApp group untuk diskusi lebih intens gitu. Dan sehingga tidak terbatas dengan waktu pembelajaran. Kemudian berkaitan dengan penugasan sendiri, seperti pada umumnya, jadi kita bagi tugasnya menjadi beberapa kategori. Yang pertama kuis. Nah, di kuis ini saya akan bagikan secara random, tidak menentu apakah pada pertemuan ketiga atau pada pertemuan ke-6 atau setelah UTS atau sebelum UTS. Jadi harapannya adalah teman-teman sekalian bisa berpartisipasi aktif dalam kegiatan di kelas karena kuis ini nantinya akan menjadi salah satu poin penilaian. Kemudian juga ada tugas mata kuliah. Nah, tugas mata kuliah ini bukan UTS, bukan UAS ya. Jadi tugas mata kuliah adalah pada mata kuliah ini kita akan membuat social business model canvas. Jadi teman-teman nanti akan saya kasih semacam selembaran online untuk kemudian diisi rencana bisnis yang akan teman-teman lakukan.
Nah, bagaimana sih proses penilaian dari kelas kita ini? Pertama yaitu untuk dari 100%, 10%-nya adalah kehadiran teman-teman, kemudian juga keaktifan di forum kelas dan juga kuis. Nah, di sini. Keaktifan di forum kelas sama seperti saat kita kelas tatap muka ataupun offline. Jadi saya berharap saat kita berdiskusi di WhatsApp group ataupun di Zoom, ya teman-teman tetap berpartisipasi aktif dalam bentuk entah itu mengajukan pertanyaan ataupun mengajukan masukan baik kepada saya ataupun kepada teman-teman mahasiswa lainnya. Kemudian juga ada tadi ini tugas mata kuliah yaitu membuat social business model canvas. Nah, selanjutnya ada ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Jadi ketiga poin terakhir ini sama-sama memiliki bobot 30% dari keseluruhan nilai mata kuliah kewirausahaan sosial. Oke, selanjutnya, nah ini berbicara tentang agenda pembelajaran. Nah, ini pada pertemuan pertama, saya akan menyampaikan terkait RPS tentunya. Kemudian juga selain itu saya akan nanti menjelaskan ada video khusus terpisah terkait dengan social problem atau permasalahan sosial. Ini kembali lagi seperti sebagaimana saya jelaskan sebelumnya bahwa kerangka berpikir kita dari kelas kewirausahaan sosial ini adalah kita membangun atau berdiskusi tentang usaha sosial itu berangkat daripada wacana-wacana sosial atau wacana-wacana lingkungan, yaitu di mana terjadi ketidakseimbangan, di mana terjadi ketidakbenaran gitu, ketidakbenaran dalam tanda kutip. Kita tidak berangkat dari bisnis sosial sebagai bentuk lain daripada bisnis komersil seperti itu ya. Jadi makanya nanti pada video berikutnya, video yang kedua saya akan menyampaikan tentang social problem. Kemudian di pertemuan kedua dan juga ketiga kita akan belajar tentang hakikat kewirausahaan dan juga kewirausahaan sosial. Nah, di sini kita akan belajar tentang definisi-definisi konseptual, kemudian juga ciri-ciri dari usaha sosial, kemudian juga karakteristik, kemudian juga tipe-tipe, ya berbagai macam hal lah gitu. Kemudian pada pertemuan 4, 5, dan 6 ini saya akan menyampaikan pertama yaitu tentang overview dari kondisi dunia kewirausahaan sosial di Indonesia. Jadi bagaimana sih perkembangan kewirausahaan sosial dari tahun ke tahun di Indonesia. Kemudian di pertemuan kelima dan pertemuan keenam, saya akan menjelaskan atau menceritakan tentang best practice dari aktivitas usaha sosial yang di luar negeri maupun di Indonesia. Selanjutnya pada pertemuan 7 atau ke-8 nanti kita UTS. Kemudian di pertemuan ke-8 dan juga 9 kita akan belajar tentang social impact dan juga value design atau value proposition design. Pertemuan ke-10, ke-11 dan 12 lebih spesifik kita akan belajar tentang business model canvas sama social business model canvas. Nah, ini di pertemuan terakhir 13, 14 dan 15 teman-teman mahasiswa akan saya berikan waktu untuk membuat semacam social business model canvas yang sederhana versi teman-teman sekalian untuk kemudian dipresentasikan pada pertemuan ke-14 ataupun 15. Intinya pada 2 pertemuan terakhir sebelum kita UAS, ujian akhir semester. Dan itu juga dijadikan sebagai tugas mata kuliah. Nah, gitu. Nah, selanjutnya pertemuan terakhir atau ke-16 kita akan melaksanakan ujian akhir semester. Berikut adalah beberapa bahan bacaan yang bisa teman-teman baca nanti apabila dirasa penjelasan saya selama di kelas kurang detail ataupun ada yang miss ataupun ada yang kurang jelas gitu, ataupun ketika teman-teman mengajukan pertanyaan
merasa kurang puas, nah teman-teman nanti bisa baca lebih lanjut di beberapa uh, literatur ini. Pertama itu ada dari Douglas ini berbicara tentang designing social entrepreneurship education. Nah, ini literatur ini akan menjelaskan kita bagaimana seharusnya kelas kewirausahaan sosial ini berjalan atau diselenggarakan. Jadi teman-teman tahu mengapa alasan saya mencoba mengantarkan teman-teman sekalian untuk melihat kewirausahaan sosial berangkat daripada wacana-wacana atau ketidakseimbangan ataupun ketidakbenaran yang ada di sekitar kita. Bukan berangkat daripada sebagai bentuk side ataupun sebagai bentuk alternatif daripada bisnis komersil. Kemudian dari Lee, ini literatur berbicara tentang social entrepreneurship business model for social entrepreneur, yaitu ada aspek-aspek teori dan juga model-model pengembangannya. Selanjutnya dari Plus ini adalah salah satu organisasi di Indonesia yang punya concern terhadap kewirausahaan sosial. Nah, teman-teman dari laporan Plus ini bisa mengetahui bagaimana perkembangan, bagaimana sejarah kewirausahaan sosial di Indonesia hingga tahun-tahun belakangan ini. Kemudian juga literatur dari Maria ini berjudul Social Enterprise and Social Entrepreneurship Research Theory, ya masih sama, berbicara di ranah abstrak, di ranah konseptual, di ranah teoritis untuk memperkuat pondasi pemahaman kita tentang kewirausahaan sosial. Dan selanjutnya ada Alter Kim, Social Enterprise Typology. Nah, ini salah satu buku yang menurut saya sangat komprehensif, sangat detail, berbicara tentang bagaimana kegiatan kewirausahaan sosial dilakukan, kemudian juga bagaimana mulai dari sejarah, mulai dari perkembangannya di berbagai macam negara gitu. Nah, nanti teman-teman kalau punya waktu lebih, punya waktu luang untuk membaca, bisa, ini salah satu materi yang yang saya sarankan untuk dibaca lebih dahulu. Selanjutnya yaitu dari Sergio Sparviero dengan judul The Case for a Social Oriented Business Model Canvas. Nah, di sini literatur ini mengajarkan kita tentang business model canvas tapi yang berorientasi kepada wacana-wacana sosial tadi. Selanjutnya ada Alexander Pigner, yaitu Value Proposition Design, How to Create Products and Service Customer Wants. Jadi sebenarnya meskipun di sini judulnya Value Proposition Design, buku ini secara detail juga menjelaskan tentang Social Business Model Canvas. Jadi tidak hanya berkaitan dengan FPD. Nah, teman-teman apabila ingin mempelajari lebih lanjut tentang Social Business Model Canvas, nah ini salah satu materi yang saya harapkan dibaca terlebih dahulu. Nah, ini untuk mengisi pertemuan kita di pertemuan ke-8, yaitu berkaitan dengan impact dari IV, Measuring the Impact in Impact Investing. Karena mengapa impact investing? Karena memang kita ketahui bersama bahwa social business ini merupakan salah satu spiritnya adalah dari impact investing. Jadi kita sebagai investor itu berharap bahwa keuntungan ataupun manfaat yang dirasakan dari usaha bisnis itu tidak hanya dirasakan oleh kita dalam bentuk mungkin juga profit atau keuntungan, tapi juga dapat dirasakan oleh khalayak lebih luas, masyarakat lebih luas. Makanya disebut sebagai impact investing. Nah, dua terakhir dari Baden-Fuller sama dari Kamat sini. Yang pertama bicara tentang business model as a models. Nah, ini untuk pemahaman dasar kita tentang business model canvas sebelum kita naik tingkat belajar tentang social business model canvas. Kemudian juga yang terakhir yaitu social enterprise models, creating the fortune at the base of the pyramid gitu. Oke, dan ini nanti materi-materinya akan saya share di Google Drive, jadi teman-teman bisa membaca gitu ya.
Nah, ini beberapa video yang sudah saya rangkum dan saya harap teman-teman setidaknya menonton satu video ini. Pertama itu ada Du Anyam, kemudian juga ada Isbelikis, kemudian ada Diva City Tour, kemudian juga ada Tani Hub. Nah, ini merupakan salah satu bentuk social enterprise. Tapi kalau kita telisik lebih jauh lebih dalam, keempat jenis enterprise ini, social enterprise ini punya model bisnis yang berbeda-beda. Misalkan Diva City Tour ini mereka disebut sebagai usaha sosial karena mereka memperkerjakan kelompok rentan. Sedangkan Tani Hub di sini mereka disebut bisnis sosial karena mereka menghubungkan atau membantu petani untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Kemudian juga tidak memiliki kewenangan untuk menentukan harga karena sebagaimana kita ketahui bahwa memang selama ini kan petani itu harganya dikontrol oleh tengkulak ataupun pemasok seperti itu. Nah, dengan Tani Hub ini mereka memutus mata rantai tersebut. Jadi petani punya bargaining position untuk memberikan harga yang menurut mereka sesuai dengan produk mereka yang jual. Kemudian ada Du Anyam. Nah, Du Anyam ini mereka memberdayakan ibu-ibu untuk menganyam kemudian juga dijual gitu. Baik, mungkin itu dulu teman-teman sekalian untuk video pertama kita yang berbicara atau menjelaskan tentang rencana pembelajaran semester dari mata kuliah kewirausahaan sosial. Harapannya nanti teman-teman belajar sendiri, belajar lebih mandiri karena memang kondisi COVID-19 ini memaksa kita untuk tidak bertemu dulu. Jadi kita long distance teaching, long distance studying gitu, belajar jarak jauh. Teman-teman sekalian silakan berinovasi bagaimana cara belajar yang baik menurut teman-teman. Apakah mau menonton video ataupun membaca literatur yang saya sampaikan tadi, atau teman-teman kalau ternyata punya referensi lain yang berhubungan dengan kewirausahaan sosial, ya silakan monggo dieksplor lebih jauh bagaimana sebaiknya kewirausahaan sosial ini dilakukan ataupun bagaimana proses diskursus akademis dari kewirausahaan sosial ini. Baik, lebih dan kurang itu dulu untuk video kali ini. Nanti link Google Drive dari materi akan saya share ke bawah. Kemudian juga beberapa link dari 4 video tadi akan saya share ke bawah. Jadi teman-teman bisa lebih fleksibel, bisa lebih mudah untuk mengaksesnya. Saya cukupkan sekian dulu video kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.